Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Dianavi di 365 series. Kali ini aku mau bahas tentang filosofi kebajikan. Oke, semoga sudah terrecord ya. Kebajikan itu adalah konsep yang sangat penting dalam kehidupan kita, namun seringkali kita tidak membahasnya secara terbuka dan mendalam. Nah, kesempatan ini aku mau manfaatin untuk cerita tentang arti kebijakan dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita. Sebenarnya kebijakan itu apa sih? Kebijakan adalah kualitas moral yang dianggap baik dalam diri seseorang. Kebajikan terdiri dari beberapa aspek seperti kejujuran, keberanian, kesetiaan, ketulusan, kerendahan hati, dan banyak lagi. Secara keseluruhan, kebajikan adalah kumpulan nilai-nilai moral yang memandu perilaku kita dan membantu kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Namun, kebajikan tidak hanya tentang nilai-nilai moral, tapi juga tentang tindakan. Kebajikan melibatkan perbuatan yang baik dan benar. Kita dapat mengklaim bahwa kita memiliki kebajikan tertentu, tetapi kebajikan sejati hanya dapat terlihat dari tindakan yang kita lakukan. Jadi, bagaimana kita dapat menerapkan kebajikan dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita harus memahami nilai-nilai moral yang penting dan memperjuangkannya. Kita harus mengembangkan kejujuran, keberanian, kesetiaan, dan nilai-nilai lainnya dalam diri kita sendiri. Kemudian kita harus mengambil sikap dan perilaku yang mencerminkan kebajikan yang kita pegang. Lalu kita harus jadi contoh yang baik bagi orang lain. Kita harus berusaha untuk mempengaruhi orang lain dengan nilai-nilai kebajikan kita dan membantu mereka untuk bisa melakukan kebajikan tersebut. Nah, terus bagaimana kalau kita salah? Ya, apakah kebajikan berarti kita tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu saja tidak. Kebajikan melibatkan kesadaran dan kelemahan kita dan kemampuan untuk memperbaiki diri. Jika kita melakukan kesalahan, kebajikannya yaitu mengakui kesalahan tersebut, memperbaiki kesalahan tersebut, dan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Jadi kebajikan itu bukan tujuan akhir, melainkan proses. Kebajikan tidak dapat dicapai dalam semalam. Kita harus berusaha dan terus belajar dari pengalaman kita, kemudian menentukan tujuan yang realistis serta bekerja keras untuk mencapainya. Yuk sama-sama mengembangkan nilai-nilai kebajikan dalam diri kita, serta menjadi contoh bagi orang lain dan menginspirasi untuk mengikuti kita melakukan kebajikan. Kebajikan adalah kunci untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan tugas kita mengembangkannya dalam kehidupan. Bagaimana seorang petani yang menanam bibit tanaman, kebajikan itu seperti bibit yang ditanam di dalam tanah. Tanaman akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi tanah dan perawatan yang diberikan. Seperti halnya tanaman membutuhkan air, sinar matahari, nutrisi untuk tumbuh, kebajikan juga membutuhkan perhatian dan perawatan untuk berkembang. Kita harus terus merawat kebajikan dalam diri kita dan memperjuangkan nilai-nilai tersebut serta melakukan tindakan yang sesuai. Ya, tanaman juga bisa terkena serangan hama atau penyakit. Kebajikan juga bisa diuji oleh godaan atau cobaan. Maka kita harus berjuang untuk terus bersetia kepada kebajikan. Insya Allah dengan pertolongan Allah maka kita akan menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih teman-teman. Semoga ini bisa membantu kita untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut.